Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasmidah, guru SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktek baik yang terkait membangun generasi kreatif dan inovatif dalam kurikulum integrasi STEM. Sebagian besar sekolah mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas. Penerapan kurikulum merdeka membuat guru harus mengubah cara mengajar yang semula terpaku pada tuntutan kompetensi dan berpusat pada guru. Pengajaran harus berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik setiap peserta didik. Kini, pengajaran harus berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik setiap peserta didik yang dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan. Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran STEM dapat meningkatkan motivasi aktivitas pembelajaran peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah di dunia nyata. Pengimplementasian kurikulum merdeka tidak terlepas dari masalah pertama, peserta didik sulit memahami materi pembelajaran di kelas. Kedua, guru belum memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang diberikan. Yang ketiga, guru belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi. Yang terakhir, pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Namun, setiap permasalahan pasti mempunyai solusi. Dalam hal ini, saya sebagai seorang pendidik menggunakan model pembelajaran Project Based Learning berbasis STEM. Metode pembelajaran berbasis STEM menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, media pembelajaran dalam bentuk limbah ampas tubuh menambah motivasi pembelajaran peserta didik serta minat untuk mengikuti serangkaian pembelajaran. Dengan menggunakan model Project Based Learning dan media penunjang pembelajaran, proses pembelajaran lebih terstruktur secara sistematis, berpusat kepada peserta didik, lebih menarik dan menyenangkan, serta tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Metode pembelajaran berbasis STEM menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu kasus, bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, engineering, dan matematika digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saya sebagai pendidik harus membuat desain pembelajaran karena dengan desain yang baik akan menciptakan pembelajaran yang terarah, nyaman, dan menyenangkan, serta memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi dalam penerapan inovasi pembelajaran, seringkali peserta didik memilih pemikiran bahwa sebuah pelajaran susah atau membosankan,
sehingga menjadi munculnya rasa tidak suka atau bosan pada sebuah pelajaran, dan kurang menariknya peserta didik melakukan eksperimen dan kreativitas dalam berbagai kegiatan ilmiah. Pemilihan pendekatan serta metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan karakteristik materi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saya memilih jenis media yang diinginkan disesuaikan dengan materi sesuai karakteristik belajar peserta didik. Saya mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran seperti ampas tebu, telur bebek, garam, air, dan sebagainya, serta menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik sesuai dengan model dan media pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang dikenal sebagai model Project Basic Learning dengan memanfaatkan limbah ampas tebu. Langkah-langkah penerapan pembelajaran STEM sebagai berikut. Pertama, AS, menemukan masalah dan solusi. Peserta didik mengajukan masalah relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, image, membayangkan produk. Peserta didik membayangkan produk yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang sudah ditemukan sebelumnya. 3. Plan, perencanaan produk. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk merancang solusi atas masalah yang telah ditentukan, yaitu limbah ampas tebu. Keempat, create, membuat dan melakukan uji coba produk, yaitu telur asin dari limbah ampas tebu. Limbah ampas tebu kita potong-potong kecil. Limbah ampas tebu dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah diblender, limbah ampas tebu diambil dan diaduk lalu diberi garam. Kemudian, telur bebek disusun di dalam wadah bersama dengan limbah ampas tebu. Setelah itu, kita simpan di tempat yang bersih selama kurang lebih 7 hari. Penerapan model Project Basic Learning dan pemanfaatan limbah ampas tebu, peserta didik dapat berpikir kritis, lebih aktif saat pembelajaran berlangsung, dan dapat mengembangkan hubungan kerjasama yang baik dalam kelompok. Pemanfaatan limbah ampas tebu menunjang sebuah perantara keberhasilan dalam pembelajaran, karena peserta didik dapat merasa tertarik dan senang melakukan pembelajaran. Melalui penerapan pembelajaran Project Basic Learning dan pemanfaatan ampas tebu mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik menjadi semangat mengikuti pembelajaran, mampu berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah. Sebagai guru, kita dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menentukan metode, media, dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan materi ajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ing ngarso sumtolodo, ing madya mangunkarso, tutpuri handayani, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik.
Mari menjadi guru kreatif, inovatif, dan inspiratif. Saya juga mengajak guru-guru lain untuk mengetahui pembelajaran STEM dalam pemanfaatan limbah ampas tebu pada telur asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nolilita. Saya sangat mengapresiasi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nur Hasmida, yang mana dalam pembelajaran beliau melakukan inovasi di kelas dengan memanfaatkan limbah ampas tebu untuk dijadikan proses pembelajaran yang berbasis STEM, di mana tentunya pembelajaran ini juga sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan haruslah berpihak pada siswa sesuai dengan kodrat zamannya. Sukses terus untuk Ibu Nur Hasmida. Inovasi pembelajaran yang diimplementasikan oleh Ibu Nur Hasmida sangat adaptif untuk peserta didik masa kini. Berekayasa dan berteknologi yang ditonjolkan menjadi bagian dari penerapan pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi, pembelajaran lebih menjadi menyenangkan dan tentunya berdiferensiasi. Saya merasa sangat terinspirasi oleh kegiatan pembelajaran tentang pemanfaatan ampas tebu dengan kehidupan sehari-hari. Saya jadi tahu bahwa limbah sebenarnya bisa menjadi sumber daya yang bernilai jika kita pandai mengolahnya. Saya juga belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah. Ini sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantara, dan saya berharap pembelajaran seperti ini dapat terus dilakukan. Pembelajaran tentang pemanfaatan ampas tebu ini benar-benar membuka mata saya. Saya jadi lebih tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa kita buat dari bahan-bahan yang selama ini dianggap limbah. Dengan bimbingan Bu Idar, saya bisa mengeksplorasi ide kreatif dan membuat telur asin dari ampas tebu. Saya merasa lebih mandiri dan percaya diri dalam mencari solusi atas masalah di sekitar kita, seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Idar yang telah memberikan kesempatan untuk belajar hal-hal baru.